Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di kediamannya Bapak Samsudin alias Paco. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang kebudayaan Sumbawa, mulai dari musik tradisional dan tarian-tarian khas daerah Sumbawa. Baiklah, sekarang saya sudah bersama Bapak Paco. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Saya mau Pak, berada beberapa pertanyaan tentang kebudayaan Sumbawa. Ya. Kita masuk langsung peran pertama ya. Bagaimana perkembangan alat musik tradisional dari masa ke masa? Apakah ada perubahan yang signifikan atau justru tidak ada perubahan sama sekali, Pak? Ya, kalau masalah musik tradisional Sumbawa itu, kalau kita lihat sekarang itu perbedaan musik daerah Sumbawa itu banyak perkembangannya, karena sudah ada yang dikembangkan oleh masyarakat Sumbawa, termasuk alat musik-musik yang dibuat oleh petani-petani Sumbawa dan dijadikan sebuah alat musik yang dikemas pada zaman dulu itu, termasuk dari alat musik kayu beling, terus sakoak, juik, mayung, dan berbagai banyak alat musik yang lain yang dikembangkan oleh masyarakat Sumbawa hingga sampai sekarang itu. Alhamdulillah alat musik itu ya berkembang dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah Pak, bagaimana bentuk dari alat musik sakoak sama itu tadi Pak? Apa namanya Pak? Sakoak sama juik mayung. Juik mayung, soalnya saya baru dengar alat musik itu Pak. Ya, kalau sakoak itu adalah berasal dari bambu berukuran sedang yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dulu itu, oleh masyarakat yang memelihara atau yang mencari burung. Alat musik tersebut dibuat untuk meniru burung sehingga bisa menangkap burung dengan mudah dengan menggunakan alat musik tersebut. Dan sekarang itu dikembangkan menjadi alat musik tradisional Sumbawa sebagai disebut alat musik sakoak. Ya, kalau bunyinya seperti itu, seperti bunyinya koak kalau bahasa Sumbawa. Nah, terus cuik mayungnya, kalau masalah cuik mayungnya itu digunakan juga oleh masyarakat Sumbawa yang pada zaman itu orang yang sering melakukan penangkapan rusa atau nganyang. Nah, cuik mayung itu digunakan sebagai alat untuk meniru suara rusa sehingga rusa itu mudah akan ditangkap. Nah, sehingga itu dikemaskan di situ, posisinya alat musik tersebut berbagai macam tempat dikemas sehingga bisa berkembang sampai saat ini di kota Sumbawa kita atau di masyarakat Tanah Samawa. Dapat, sekarang saya sudah ada bayang-bayangan tentang alat musik dua tadi itu Pak. Dan sekarang itu gimana sih fungsinya alat musik yang dua tadi itu di dalam tarian daerah Sumbawa Pak? Ya, kalau fungsinya di dalam tarian daerah Sumbawa itu menurut masing-masing berfungsi. Ya, seperti dikolaborasikan dari alat musik-musik yang lain. Seperti kalau di gerakan-gerakan yang pertama itu, sebelum masuk ke gerakan pokok dalam tari tradisional Sumbawa itu akan digunakan suara seperti sakwak itu, seolah-olah mereka itu akan suasananya menari di dalam hutan atau di dalam hutan yang luas. Nah, sehingga bisa nonjol di situ, suasananya akan bangkit, orang menari itu akan menjadi tari itu langsung masuk kepada alam sekitar yang ada di sekitar menari. Nah, sehingga disitulah contoh-contohnya orang menari itu akan kelihatan pada uniknya seorang penari. Nah, terus yang kedua, cuik mayung itu bisa digunakan pada tari-tari yang disebut kemarin itu ada, kita pernah kita lakukan gerakan tari nganyang segala macam. Di situ digunakan fungsinya di saat alat musik lain itu berhenti, langsung cuik itu langsung bunyi. Nah, sehingga bisa membangkit semangat orang penari itu, bisa menjadi bersemangat ya, seperti tari-tari yang pernah dikembangkan di Sumbawa. Terus bagaimana perbedaan tarian tradisional sama tarian modern atau kontemporer Pak? Ya, kalau tarian tradisional itu adalah tarian yang turun-temurun dari pada zaman dulu, tari yang sudah dikemaskan oleh masyarakat pada zaman dulu itu. Contohnya kalau tari yang tradisional itu adalah tari yang sudah baku di dalam kebudayaan daerah Sumbawa. Contohnya kalau di tari di Sumbawa itu ada tari yang tradisional yang sering digunakan itu adalah tari Dadara Butuh, terus tari Muri, dan banyak juga tari-tari yang lain yang ditarikan oleh Dadara Samawa. Terus tari kontemporer itu, kalau tari kontemporer itu tari yang sudah dikemas menjadi tari kreasi, sudah dikembang menjadi tari lain, beda. Cuman gerakan pokoknya tetap ada di situ, tapi sudah dikolaborasikan dengan gerakan-gerakan yang berbeda, sehingga
yang cenderungnya ke dalam tari tradisionalnya sedikit, yang kontemporernya juga banyak, sehingga bisa kita kembangkan di situ. Kalau masyarakat sekarang itu banyak yang dikembangkan tari kontemporer karena dia menggunakan alat-alat musik yang sudah baku, alat-alat musik yang laju, contohnya alat-alat musik yang sudah ada memang di kaset, makanya bisa dikembangkan seperti itu. Itu perbedaannya tari kontemporer dengan tari modern. Nah, tadi kan dibahas tentang tarian Dadara Butuh, Pak. Tarian Dadara Butuh itu gimana sih, Pak? Apa sih anunya tarian Dadara Butuh itu, Pak? Maknanya. Ya, kalau maknanya di tari Dadara Butuh itu adalah mengambil sebuah cerita kisah dari Dadara Semawa pada zaman dulu. Dadara Butuh itu adalah Dadara yang mempunyai keterampilan cerdik, ya, mempunyai keterampilan sehingga bisa membuat alat tenun pada zaman dulu. Sehingga sekarang itu dikemaskan sebagai macam rupa dengan gerakan, sehingga kita bisa mengingatkan bahwa Dadara Semawa itu mempunyai kreasi-kreasi yang luar biasa pada zaman dulu. Sehingga sampai sekarang itu bisa kita ingat bahwa dalam gerakan tari itu ada tari memisar benang, terus ada tari sulam benang, ada tari nesek, di situ orang membuat benang dari kapas. Itu semua lengkap dikemaskan oleh penata tari pada zaman dulu, sehingga sampai sekarang itu dikemaskan hingga bisa menjadi tari-tari tradisi yang sudah baku luar biasa kalau di Sumbawa itu. Kalau tari kreasi sendiri itu, Pak, bagaimana ya, Pak, perkembangannya, Pak? Apakah ada perubahan-perubahan khusus untuk tarian kreasi itu, Pak? Ya, kalau masalah tarian kreasi, masalah perlombaan pernah diadakan kemarin itu tentang perlombaan tarian kreasi yang diadakan oleh universitas atau institusi seni budaya yang ada di Sumbawa, sehingga perkembangannya luar biasa. Tari yang dikembangkan kemarin itu yang akan diperlombakan tari kemarin itu tari yang baru jadi, garap sendiri, mempunyai kreasi baru, belum ada ditampilkan di mana-mana, sehingga dari penataan tari di Sumbawa itu termasuk yang sudah terkenal itu bisa mengikuti jejak-jejak yang sudah membuat tari pada zaman dulu, sehingga sekarang itu banyak, alhamdulillah banyak dari mahasiswa baru, terus remaja-remaja baru, putri-putri baru, dan generasi-generasi penerus itu sudah banyak yang bangkit, sudah banyak yang ada, sehingga bisa dikemaskan. Makanya saya ingin kita kalau sebagai seniman Sumbawa itu ingin semua yang ada di Sumbawa ini akan berkembang supaya bisa terlaksana sebagaimana keinginan kita sebagai masyarakat tanah Sumbawa. Nah kan, Pak, sekarang ini kan sudah banyak tuh, Pak, masuk brand-brand luar di Sumbawa ini, Pak. Apakah ada, bagaimana sih responnya anak muda zaman sekarang khususnya untuk di tarian ini, Pak? Ya, kalau di masalah di tarian, kalau anak muda sekarang itu alhamdulillah masih peminatnya luar biasa, karena sering diadakan di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP itu sudah kembangkan untuk eskulnya untuk bagian seni, sehingga nanti pas waktu keluar dari SMA dia masuk kuliah sudah ada bakat dan sudah mempunyai kemampuan dia untuk melakukan kegiatan tersebut, bahwa mereka itu sudah ditanam dari SD, SMP sampai SMA, sehingga dalam masyarakat kalau pemuda itu alhamdulillah sampai sekarang itu masih peminatnya luar biasa. Karena apa? Karena selalu diadakan kegiatan perlombaan, terus kegiatan-kegiatan lain, sehingga untuk mengingatkan anak-anak muda atau Dadara Samawa atau Taruna Samawa untuk mengingatkan kembali bahwa kita mempunyai tradisi adat dan budaya yang luar biasa yang ada di Sumbawa. Contohnya khususnya pada tari tradisional Sumbawa. Nah, sekarang ini kan, Pak, sudah banyak itu, Pak, masuk pilihan luar kan, mulai dari alat musik luar sudah banyak masuk semua, Pak. Apakah ada itu, Pak, perpaduan antara alat musik tradisional sama alat musik modern, Pak, dijadikan satu itu, Pak? Iya, kalau masalah alat musik tradisional itu dikemas atau disatukan dengan alat musik modern sudah kita pernah mencoba, sudah bahkan sudah pernah tahun 2005 kita bawa ke negeri Malaysia. Musik modern itu kita kemaskan dengan musik tradisional yang kita buat seperti yang namanya ensemble musik, kolaborasi alat musik tradisional dengan alat musik modern.
Nah, di situ saat itu kita masukkan alat musik modern dan juga kita kemaskan dengan alat musik tradisional. Di situ juga kita akan semua masukkan semua tembang-tembang daerah Sumbawa seperti Badia, terus Malangko, Bakilung, Bajajak. Di situ sudah kita lakukan hingga kita bisa kemaskan. Di situ ada yang namanya Badia, Bawasnuja, kita kembangkan di situ sehingga bisa terkolaborasi semua menjadi alat musik tradisional dan alat musik modern bisa kita kolaborasikan dinamakan alat musik ansambel musik. Nah, sehingga alhamdulillah kalau masyarakat Sumbawa itu dilihat dari perkembangan dalam musik tersebut, ya bukan kita untuk menghilangkan alat musik tradisional atau menghilangkan alat musik modernnya, kita ingin membangkitkan alat musik kedua-duanya supaya berjalan dengan maksimal, supaya yang dari luar bisa berkembang, terus yang dari dalam bisa berkembang. Juga dengan masyarakat atau anak-anak selanjutnya, generasi selanjutnya bisa kita kembangkan, apakah mereka supaya mereka tahu bahwa ini alat musik modern, ini alat musik tradisional. Ini kan ada dibahas tentang Bagia, Badede, Bakilung, Balasnuja. Saya tuh penasaran tuh Pak tentang Balasnuja itu Pak. Gimana sih Balasnuja itu Pak? Ya, kalau masalah di Balasnuja itu, ya ini lebih saya jelaskan tentang Balasnuja itu. Pada saat Balasnuja itu digunakan alat musik yang dinamakan rantok. Kalau sekarang rantok itu alat tumbuk padi yang sekarang itu sudah hampir punah yang di seluruh Kabupaten Sumbawa. Nah, karena di situ ditampilkan kalau dalam ansambel musik itu digunakan rantok untuk melakukan kegiatan Balasnuja tersebut. Nah, Balasnuja tersebut itu saya ceritakan sedikit, saya ambil dari tradisi adat Sumbawa pada zaman dulu belum ada giling padi. Nah, alat tersebut untuk menumbuk padi apabila ada seorang mau kawin atau keluarganya mau kawin, diadakan acara tumbuk padi satu malam. Nah, karena padi di saat itu yang digunakan bukan padi seperti ini, padi sawah yang digunakan pada saat itu adalah padi yang di ladang. Makanya di situ dikemaskan hingga pada saat itu menumbuk padi itu cara bergotong royong itu menumbuk padi, disitulah mereka itu menembangkan syair-syair Balasnuja. Nah, sehingga padi yang ditumbuk itu makin lama makin langsung terkupas sehingga bisa selesai dengan mudah. Di situ tradisi adat Sumbawa yang tidak pernah kita lupakan. Nah, sehingga kalau dalam musik ansambel musik itu kita gunakan alat bedia itu adalah di situ kita gunakan syairnya seperti syairnya bedia di situ di dalam Balasnuja tersebut. Nah, di situ hanya yang bunyi pada saat ansambel musik itu hanya rantok menggunakan deneng yang terbuat dari bambu, terus rantoknya yang terbuat dari kayu keras atau kayu nangka. Nah, di situ dibunyikan secara bersahutan 6 orang. Tiga orang yang akan membawakan syairnya dan 3 orang yang akan menyarit. Di situ juga dikemaskan dengan gonteng namanya. Gonteng itu berfungsi untuk meramaikan pada acara nyorong atau penyambutan orang nyorong atau pesamada. Apakah itu Pak udah boleh lebih dari 6 orang yang memainkan alat musik tersebut Pak? Bisa lebih dari 6 orang, kalau paling sedikit itu 6 orang minimal, kalau banyaknya 8 orang. Karena terlalu banyak, karena rantok itu terbatas panjangnya, karena kalau menumbuk padi itu kan dia selalu saling bergantian tangan sehingga luas untuk bergerak. Nah, sehingga di situ batasnya bisa jadi 6 orang, bisa jadi 8 orang. Tadi kan Pak ada disebut anu Pasamada, Bagonteng. Apa sih itu Bagonteng Pasamada Pak? Ya, kalau Pasamada itu namanya ada tradisi Sumbawa pada zaman dulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Kalau Pasamada itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa pada saat mau akan dilakukan saat perkawinan. Nah, Pasamada itu saya ceritakan sedikit tentang Pasamada itu. Pasamada itu adalah memberitahu kepada calon mempelai wanita oleh orang tua. Karena apa? Karena pada saat itu kalau calon mempelai wanita itu tidak pacaran, karena waktu itu adalah perjodohan ya pada zaman itu, sehingga dikasih tahu oleh orang tuanya bahwa kamu akan saya nikahkan sama si A, kamu saya jodohkan sama si A, sehingga dibunyikan rantok tersebut, bagonteng tersebut, sehingga di saat bagonteng itu
langsung dia langsung menangis. Karena apa? Karena ada pemberitahuan kalau zaman dulu, ada pengertiannya, ada maknanya kalau di begonceng itu pada zaman dulu. Nggak hanya membunyikan rantok saja. Pada zaman dulu itu kalau bunyi rantok itu berarti dia bertanda bahwa dia dikasih tahu sama orang tuanya bahwa dia akan dikawinkan atau akan dijodohkan sama si A umpamanya. Nah salah satu itu contohnya, salah satu di kegiatan Pasamada itu dibunyikan rantok itu gunanya pada saat itu memanfaatkan alat musik rantok ini. Apakah anu itu Pak masih dilestarikan sampai sekarang Pak? Pasamada Ya. anu itu Pak masih dilestarikan? Ya, kalau di Sumbawa di perkampungan, kalau yang masih baku itu yang saya lihat itu di perkampungan masih digunakan alat rantok itu untuk Pasamada. Terus dalam proses perkawinan adat Sumbawa ini, dari proses pertama itu dari bajajak, terus dari kalau bajajak badenung itu mengawali akhir dari perkawinan adat Sumbawa. Berenung itu istilah kita pergi untuk meminang atau melihat atau membersihkan jalan, kalau dalam bahasa Sumbawa itu adalah berenung. Nah sehingga dikemas di situ langsung kita proses langsung bajajak, terus langsung Pasamada, bakatoan, bahasa putih, jadi langsung kenyorong langsung acara-acara resepsi lain. Nah sehingga di situ masih alhamdulillah masih dilestarikan tentang Pasamada tersebut. Nah sehingga kalau orang itu Sumbawa itu ya kita ingin jangan hilang begitu saja, harus kita tetap dilestarikan supaya generasi selanjutnya bisa tahu apa sebenarnya proses perkawinan adat Sumbawa. Bukan hanya kita untuk pergi kawin saja, untuk menikah saja, bukan, ada proses-proses yang harus dilakukan. Nah, berarti di anu ini masih banyak tahapan-tahapannya Pak dari acara-acara itu. Apakah masih ada tahapan-tahapan lain dari acara itu Pak pernikahan adat Sumbawa? Ya, kalau tahapan dalam pernikahan adat Sumbawa itu diawali dengan bajajak itu adalah satu berenung. Ya, berenung dalam proses setelah dia badak itu, setelah berenung bajajak itu adalah untuk menjajaki bahwa orang ini pas enggak sama anaknya dalam proses itu. Nah, hingga dia selesai bajajak itu langsung ke bakatoan, basa tutis, langsung nyorong dilakukan baru pernikahan resepsi. Nah hingga dikemaskan dalam masyarakat Sumbawa itu, kalau saya lihat pernah saya telusuri ke bagian termasuk sebagai batu lanti, batu rotok, masih baku dia. Ya. Dia disimpan yang perempuan itu di dalam kamar, tidak akan diperlihatkan kepada yang laki-laki. Nah, berarti tidak bisa ketemu sama prianya. Ya, kenapa? Karena zaman dulu itu hanya diperlihatkan secara begitu saat pernikahan baru dilihatkan, nggak seperti sekarang itu kan banyak yang sudah pacaran dulu kena beda. Nah, yang dari zaman dulu itu, karena yang masih saya lihat baku itu yang termasuk ya di bagian-bagian yang lain. Kalau tradisi adat itu tetap diadakan seperti itu, seperti dilaksanakan pada saat-saat acara-acara lain seperti yang diadakan di daerah Sumbawa, seperti pada saat KW ada, tetap kita angkat seperti itu. Kenapa? Karena supaya orang-orang yang anak-anak yang sekarang ini bisa mengetahui bahwa ada prosesnya perkawinan adat Sumbawa seperti ini, supaya bisa mengetahui dengan mudah. Itu pemahamannya tentang perkawinan adat Sumbawa. Nah kan Pak, saya pernah dengar nih Pak tentang yang mempelai pria itu tidak boleh mengawini anak dari mempelai dari pihak perempuannya kalau tidak bisa membaca suci Al-Quran Pak. Ya, kalau di tradisi adat Sumbawa itu kan diuji dulu kemampuannya, apakah mampu dia untuk membaca Al-Quran atau tidak. Karena nanti satu saat kalau tidak mampu untuk membaca Al-Quran, itu tidak bisa memimpin anak-anaknya untuk bisa mengetahui mana Islam, mana bagus, mana jelek. Nah sehingga di situ dilihat dari situ supaya kalau sama orang dulu itu, kalau belum orang dikawinkan, ada yang namanya takbir. Takbir itu adalah menguji untuk membaca Al-Quran itu, apa dia mampu membaca Al-Quran atau tidak. Karena apa? Karena nanti satu saat mereka itu akan memelihara, akan menjaga, akan mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Quran.
Nah sehingga di situ diuji kalau belum mampu untuk baca Al-Quran itu tidak boleh dikawinkan. Karena apa? Karena di situ tidak bisa mempertanggungjawabkan nanti dalam rumah tangganya. Nah sehingga nanti kelalaian mereka itu menjadi sia-sia anaknya. Saya pernah juga dengar tuh tentang mempelai wanitanya Pak. Ya. Itu kanu itu Stama Lamung Pini itu Pak. Gimana sih keuntungannya atau maksudnya dari Stama Lamung Pini itu Pak? Ya kalau untuk mempelai wanita itu tadi kan yang laki sudah kita jelaskan, yang laki itu harus bisa membaca Al-Quran. Terus mempelai wanita itu diwajibkan untuk sama lamung. Kalau dalam bahasa Sumba itu sama lamung. Di situ diiringi sama lamung itu dengan serakah segala macam hal. Nah sehingga itu sama lamung itu berfungsi untuk membawa mereka itu auranya tetap terjaga. Sama lamung itu ibarat kalau dalam kerajaan itu adalah memasukkan baju untuk menjaga diri, melindung diri, seperti melindung dari mahkota umpamanya, bisa dari menjaga nanti diri dalam rumah tangga, itu fungsi sama lamung. Nah sehingga diwajibkan untuk sama lamung itu supaya di situ dari mengambil kalau bahasa Sumba itu perik selamatnya, sehingga bisa terlaksana acara kalau dalam perkawinan Sumbawa itu bisa sampai akhir zaman, akhir hayatnya ya, bisa harus dikembangkan perkawinan. Terus Tadi kan Pak sudah dipaparkan tentang budaya Sumbawa mulai dari alat musik, tarian dan pernikahan proses pernikahannya adat Sumbawa Pak. ya, Saya mau bertanya tentang ini Pak, perbedaan dari budaya Sumbawa sama kebudayaan lain-lainnya di Sumbawa ini kan Pulau Sumbawa ini besar Pak, ada ya, Bima, Dompu, PSB itu Pak. ya. Apakah ada perbedaan-perbedaannya dari beberapa wilayah itu Pak budayanya? Ya kalau masalah kebudayaannya di suatu daerah itu seperti di Tanah Semawa itu mempunyai ciri khas kebudayaan daerahnya masing-masing. Terus nanti di bagian Lomboknya juga mempunyai khas ciri budayanya masing-masing. Sehingga kalau di Sumbawa itu adalah suku Semawa, Lombok itu suku Sasak, terus Bima itu suku Bojo, dan juga banyak suku-suku lain yang ada di Sumbawa. Nah sehingga perbedaannya mereka itu salah satu di alat musiknya contohnya. Tadi kan pertama sudah kita paparkan alat musik. Kalau yang pertama itu banyak di alat musik. Alat musik, perbedaan alat musik Lombok dengan Sumbawa itu sangat jauh beda. Alat musiknya kalau di Sumbawa itu kita menggunakan gendang-gendang yang berukuran sedang, tetapi kalau di Lombok itu menggunakan seperti gendang ble. Di situ aja yang ada alat musik tersebut. Nah sehingga kalau di Sumbawa sama KSB perbedaannya cuman karena ini dulu kalau Sumbawa besar itu sama KSB itu satu daerah, satu kabupaten. Nah hingga ini dibelah dua kan, alat musik yang digunakan di KSB itu di Sumbawa itu sama, Sumbawa besar itu sama, nggak ada salah bedanya. Kalau di Bima itu beda alat musiknya. Alat musik yang beda itu di Bima itu dalam suku adatnya, di alat musiknya beda, yang banyak terbuat dari bambu di Bima. Nah tentang kebudayaan, terus budayaannya di Sumbawa, kebudayaan perkawinan, dalam perkawinan saja sudah beda. Dia mempunyai tradisi-tradisi sendiri, dan juga Bima juga mempunyai tradisi sendiri. Kalau proses yang hampir sama itu cuman KSB sama bagian Sumbawa besar saja. Nah untuk di bagian Lomboknya juga proses perkawinannya juga beda. Terus ada pengiring pengantin. Kalau kita di Sumbawa itu dia menggunakan diiringi dengan alat musik kecimon. Terus ada pengiringan pengantin pada sore hari. Nah sehingga beda persesi wilayahnya beda juga tentang kebudayaannya di daerah kita NTB ini. Sehingga alhamdulillah kalau di NTB ini kaya dengan kebudayaannya, masing-masing daerah, masing-masing suku beda tentang kebudayaannya. Pak, sekarang kan apakah saya bisa belajar tentang tradisional Sumbawa itu di tarian, alat musiknya Pak, belajar memainkannya misalnya Pak. Ya saya kan sebagai generasi penerus tuh, Pak. Ya kalau masalah untuk kita belajar itu dengan mudah, gampang sebenarnya. Kuncinya kita belajar itu penting ada kemauan dan ada kemampuan kita. Ada kemauan kita untuk kita bisa belajar, apapun bisa kita lakukan. Sehingga
apa yang kita pelajari itu bisa kita tanam dalam hati kita, dan kita niatkan harus bisa kita mampu dan bisa kita kembangkan, dan kita niatkan untuk kita kita berikan nanti kalau sudah kita tahu, kita sebarkan kepada orang lain, hingga supaya ilmu yang kita gunakan itu kita bisa manfaat kepada orang lain, bisa kita manfaatkan contohnya di tari atau di alat musik tradisional Sumbawa. Yang penting kemauan aja yang harus kita kembangkan, ada kemauan, terus kita mampu juga, dan juga kita bisa dalami dengan sendiri, dia akan tumbuh berkembang pada masyarakat, terus pada diri kita, sehingga apa yang kita inginkan bisa terlaksana. Nah, sehingga nanti bisa kita salurkan kepada generasi-generasi berikutnya. Makasih sudah memaparkan tentang kebudayaan Sumbawa, Pak. Terima Saya kasih. ucapkan Maaf mengganggu waktunya, Pak. Waktu istirahatnya. Itulah tadi beberapa paparan singkat tentang kebudayaan Sumbawa, yaitu tentang tarian tradisional Sumbawa, tentang alat musik tradisional Sumbawa, dan proses-proses pernikahan adat Sumbawa. Sekian dari wawancara saya kali ini tentang kebudayaan Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.